Service, Lando Norris speaking. Apa? Refill MCL38 sekarang? Won't be a problem. Gak ada angin, gak ada badai, malah langsung main nge-spill livery aja nih McLaren ya kan? Walaupun ada beberapa rumor kalau mobil real mereka tuh bakal di launch pas 14 Februari nanti, tapi livery mereka udah di refill. Ya wis lah, mau nggak mau gue bahas dulu dikit. Mana aslinya gue udah ada judul video buat Jumat ini sebelum ini, tapi ya udahlah ya, nggak usah komplain. Bersyukur aja kita udah ada berita F1 besar terbaru mengenai 2024 yang bisa gue bahas juga gitu ya. Dan hari ini gue mau bahas itu dan sekaligus harapan McLaren untuk F1 2024 ini. Sebenarnya sneak peek McLaren sebelum launching livery mereka dengan istilah whatever it takes dan ngehapus atau arsip seribuan post mereka ya sampai sekarang gue mikir, tuh admin gak pegel kah? Edan, eta teh. Edun. Gue tuh mikirnya mungkin 16 Januari itu bakal di launching-launcingan dan wind tunnel baru lah ya paling lah ya. Soalnya di PP mereka kan ada angka 1 atau 6 atau 9 lah tuh. Jadi bisa berarti 1601 atau 0116 atau 69. 69 gak tuh? Dan pada akhirnya 16 Januari mereka emang nge-spill wind tunnel baru mereka sedikit-dikit doang karena emang yang asli nanti antara tahun depan atau 2 tahun lagi, tapi lebih nge-spill livery baru mereka untuk 2024. Mari kita bahas livery dulu lah ya. Jujur gue lebih suka livery yang ini dibandingkan musim lalu. Lebih clean aja gitu dan birunya juga hilang. Karena jujur gue emang dari awal regulasi baru nggak serak aja sama birunya gitu. Akhirnya mereka ngehapus warna itu dan lebih ke arah stealth mode yang mereka pakai di Singapura atau Jepang tahun lalu. Warna papaya dan hitam nggak pernah gagal sih emang. Lebih sangar dan gahar aja gitu ngeliatnya, apalagi juga mengurangi berat badan mobil ya kan. Jadi untuk livery MCL38 kalau nggak salah ya nama resminya, ya gue beri rating 8 dari 10 lah. Nah sekarang mari kita bahas harapan dan ekspektasi McLaren di 2024 ini. Jujur ya, gue rasa mereka ini pede banget mengawali 2024 dengan cara seperti itu. Menceritakan kisah mereka yang sebelum 2023 dimulai aja udah diremehkan karena mobil mereka emang ambiar ya awal musim. Dan maka mereka sendiri tuh nggak pede sama mobil mereka setelah launching itu. Jadi ya awal 2023, McLaren benar-benar mencapai rock bottom banget, tapi pada akhirnya mereka mampu memutar balik meja dan meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Mungkin musim terbaik mereka sejak 2012. Jadi mereka benar-benar mau meneruskan hype akhir 2023 tersebut ke 2024 dengan cara melakukan teknik ini. Gelo emang ngebangun hype-nya. Se-hype itu, sepede itu mereka asli. Tapi kan kocak nih kalau misalnya udah nge-hype gitu, PD-nya besar, datang ke Bahrain, cerita yang sama terulang kembali. Sangat meresahkan. Tapi harusnya enggak lah ya. Gue rasa mereka emang lagi memasak sesuatu untuk musim ini. Kayaknya udah lama banget fans McLaren gak merasakan hype sebesar ini. Well, emang McLaren tuh sudah menjalani banyak tahun-tahun berat ya. Mungkin 2024 adalah saatnya mereka merasakan kembali rasanya sebagai top team dan bersaing untuk kemenangan, pole, dan podium lebih rutin ya. Karena jujur, siapa sih yang gak kangen McLaren kembali bersaing di atas? Gue yakin tifosi aja kangen. Karena bosen Ferrari jadi satu-satunya tim yang diayam-ayamin mulu sama tim yang mendominasi ya kan. Tapi harapan dan ekspektasi McLaren sudah jelas, yaitu mempertahankan momentum luar biasa mereka di akhir 2023 dan terus membangun momentum itu menuju 2024. Lalu bagaimana dengan pembalap mereka bang? Mari kita mulai dari Lando dulu. Musim lalu udah jelas Lando naik 1 atau bahkan 2 level ya, benar-benar menunjukkan skill dan talentanya. Kita diberi gambaran kalau dengan mobil yang kenceng, Lando tuh bisanya kayak gimana, dan akhirnya dia bisa menjadi pembalap yang merepotkan pembalap top lainnya. Dan bersaing untuk kemenangan, dan ngomong-ngomong soal kemenangan, sudah jelas target dia musim ini ialah meraih kemenangan pertamanya. Namun, bisa dibilang saat itu ekspektasi McLaren kan masih berada di antara tinggi dan rendah tuh, karena ya mereka di awal musim membu, pertengahan menuju akhir musim lebih mendingan lah ya. Nah, jadi ada berada di tengah-tengah lah hype-nya. Nah sekarang dengan hype yang bener-bener udah tinggi dari awal, apakah Lando masih bisa menjaga performanya dan mindsetnya? Ini akan kita lihat langsung di 2024. Jujur aja, walaupun tampil luar biasa di 2023, Lando berapa kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu dan akhirnya merugikan dirinya sendiri.
khususnya di qualifying. Lando sendiri juga tidak segan mengakui kalau kesalahan-kesalahannya benar-benar gak jelas dan sebenarnya bisa dihindari. Jadi untuk Lando, targetnya udah jelas yaitu meraih menang pertamanya dan mengurangi kesalahan-kesalahan dia di qualifying musim lalu. Kalau dia udah melakukan itu, hati-hati aja sama orang ini. Ya itu pun kalau emang mobilnya beneran sekencang yang diharapkan sih. Nah kita ke babang Australia kita yang Puki satu ini. Bakal kangen manggil dia Rookie jujur. Oscar sendiri akan memasuki musim keduanya di F1. Dan gue rasa ekspektasi dia musim ini ialah lebih deket lagi ke Lando. Walaupun, yes, gue tahu musim lalu dia udah cukup deket ke Lando, tapi belum di level dimana dia bisa mengalahkannya atau merepotkannya lebih sering gitu. Makanya kalau kalian lihat statistik mereka, ya sebenarnya nggak menggambarkan betapa ketatnya mereka, tapi kelihatan Lando mendominasi. Nah, di sini untuk memperbaiki tampilan statistik itu ya, Oscar harus bisa naik level lagi dan lebih merepotkan Lando musim ini. Nggak harus mengalahkannya, tapi minimal bisa merepotkannya. Ya, kayak Lando di 2020 lah, dimana dia nyaris mengalahkan Carlos di musim itu. Tentunya race pace dan tire management juga merupakan kelemahan dia musim lalu. Itu harus diperbaiki juga, kalau dia mau bersaing dengan pembalap-pembalap top lainnya musim ini. Nah, sama kayak Lando, ekspektasi terhadap dia juga sudah mulai membesar. Bahkan ya bisa dibilang setara atau mungkin lebih tinggi lagi dari hype dia di awal 2023. Jadi kita juga akan lihat apakah dia bisa menghadapi tekanan-tekanan sebesar itu lagi di musim 2024 ini. Ya, kalau dilihat sih dia mau apapun tekanannya, nih orang selalu santuy gitu. McLaren memang bisa dibilang merupakan tim yang marketingnya itu edan sih. Dan bisa dibilang karena marketing mereka juga, F1 bisa rame sekarang. Karena teknik marketing mereka juga menjadi inspirasi bagi tim lain. Nah, sekali lagi, teknik marketing mereka berhasil untuk menarik perhatian para fans ya di 2024 ini. Sekarang tinggal membuktikan aja ke mereka kalau mereka nggak mau lagi basa-basi kayak awal 2023, mereka mau langsung gaspol di 2024 ini. Ya emang mau nggak mau harus gitu, karena walaupun benar kalau nggak penting awalnya kayak gimana, yang penting adalah bagaimana akhirnya, cuman alangkah lebih baik kalau misal dari awal sampai akhir gaspol ya kan. Intinya untuk fans Pepaya, siap-siap aja karena gue rasa 2024 akan menjadi tahun yang setelah sekian lama akan benar-benar exciting banget buat McLaren. Nah, sekarang gue punya kuis untuk kalian. Apa tuh bang? Nah, ada yang bisa tebak berapa kali McLaren akan meluncurkan special livery musim ini? 7 miliar. Masuk akal. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian mengenai livery baru McLaren MCL38 ini? Tulis aja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah lah ya, gue udah capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh